Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul Persiapan Pembentukan dan Penetapan Panitia Adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas yang beranggotakan pertama Yena Syaida Sofiah, yang kedua Serli Mardilasari, yang ketiga Dina Rahayu Eliza Prisma. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PTSL, Kepala Kantor Pertanahan melakukan penyiapan yang pertama, sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, koordinasi dengan aparat pemerintahan lainnya, dan keempat, sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL. Untuk pelaksanaan PTSL, perlu disiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Adapun dokumennya, yang pertama, SK penetapan lokasi yang melampirkan peta penetapan lokasi pendaftaran tanah lengkap. Yang kedua, SK tim pelaksana disesuaikan dengan susunan tim adjudikasi dan Satgas pada pelaksanaan PTSL. Penyiapan peta kerja. Peta kerja dibuat sebelum pekerjaan lapangan dan digunakan untuk identifikasi dan validasi akurasi posisi bidang tanah, serta pengukuran bidang tanah yang belum terdaftar di lapangan. Peta kerja dicantumkan informasi A. Nomor peta kerja sesuai penomoran indeks lembar dalam satu desa atau kelurahan. B. Jenis peta misalnya peta foto, peta CSRT, peta foto drone, peta garis atau peta lainnya. C. Kualitas dan skala atau resolusi peta. D. Tahun pembuatan. E. Asal peta. F. Hasil dari penggunaan peta kerja oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis sekurang-kurangnya mencantumkan informasi. 1. Hasil pemetaan bidang-bidang tanah terukur. 2. NIB atau nomor berkas atau nomor urut bidang per bidang tanah atau terpetakan. 3. Daftar objek bidang tanah dengan informasi nomor urut. Dan keempat, nomor berkas dan atau nomor urut bidang NUB luas sementara jika sudah dihitung, nama sementara, dan informasi bidang tanah. Pembuatan peta kerja sedapat mungkin mengoverlay peta pendaftaran dengan peta lainnya, misalnya peta batas kawasan hutan, peta kawasan konservasi, peta PBB, peta batas administrasi, peta LP2B, peta indikatif, penghentian pemberian izin baru PIPPIB. Hasil kegiatan yaitu menghasilkan 1. Peta kerja, kedua, daftar inventarisasi produk K3, K3.1, dan K33 dari kegiatan PTSL 2017, 2018, 2019, dan 2020. Selanjutnya yaitu pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas Satgas. Yang pertama ada panitia adjudikasi PTSL, selanjutnya satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis, satuan tugas administrasi, akses aplikasi KKP, dan entry data awal. Yang pertama panitia adjudikasi PTSL, yaitu yang pertama ada susunan panitia adjudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang kedua, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penugasan panitia adjudikasi PTSL dengan memperhitungkan jarak dan atau wilayah kerja, memperhitungkan analisis beban kerja, serta kemampuan panitia adjudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Yang ketiga, apabila dalam keadaan tertentu antara lain keterbatasan SDM, minimnya pelayanan rutin, maka Ketua Panitia Adjudikasi PTSL dapat dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan dan pelaksanaan pelantikan sebagai Ketua Panitia Adjudikasi PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat. Yang keempat, Panitia Adjudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Satuan Tugas Fisik. 1.
Satgas Fisik terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah, dan pegawai negeri kementerian. Surveyor kadastar berlisensi, asisten surveyor kadastar berlisensi dan atau KJSKB yang diketahui oleh Wakil Ketua Bidang Fisik Panitia Adjudikasi PTSL. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas Satgas Fisik sebagai pengumpul data fisik, dapat dibantu oleh petugas pengumpul data pertanahan, Puldatan, yaitu kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksanaan proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Hasil pengumpulan data yuridis ini yang dilakukan oleh Puldatan diverifikasi dan divalidasi oleh Satgas Yuridis. Yang ketiga, jumlah Satgas Fisik dapat dibentuk lebih dari satu dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Satuan tugas yuridis. Yang pertama, Satgas Yuridis selain dari unsur aparatur sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah, dan pegawai negeri kementerian dapat melibatkan perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT, RW atau lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, atau unsur masyarakat lainnya yang diketahui oleh Wakil Ketua Bidang Yuridis Panitia Adjudikasi PTSL. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas pengumpulan data yuridis, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh unsur-unsur masyarakat antara lain RT atau RW, organisasi kepemudaan, kelompok masyarakat, Babinsa, Babin Kamtibmas, profesi atau pekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayahnya sebagai pengumpul data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang ketiga, jumlah Satgas Yuridis dapat dibentuk lebih dari satu dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Baiklah, selanjutnya satuan tugas administrasi. Yang pertama, Satgas Administrasi terdiri dari unsur aparatur sipil negara, kementerian, dan dapat dibantu oleh pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri kementerian yang diketahui oleh Sekretaris Panitia Adjudikasi PTSL. Kedua, Satgas Administrasi di bawah koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Adjudikasi PTSL. Yang ketiga, Satgas Administrasi membantu menyusun dan mengelola kebutuhan sarana dan prasarana selama kegiatan PTSL berlangsung. Selanjutnya, akses aplikasi KKP dan entry data awal. Yang pertama yaitu akses aplikasi KKP. A. Setiap petugas pelaksana wajib mempunyai profil dan akses ke aplikasi. B. Bagi Satgas Fisik Aparatur Sipil Negara yang belum mempunyai profil di KKP, mengajukan profil berdasarkan SK Pelaksana Kegiatan PTSL ke Admin Kantor Pertanahan. C. Untuk Satgas pihak ketiga, harus melakukan verifikasi data SKB pada aplikasi Mitra atau http mitra.atr.bpn.go.id. D. Akun dan password akan diberikan melalui aplikasi tersebut bersifat rahasia dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. E. Akses untuk menggunakan aplikasi disesuaikan dengan diagram alur kegiatan. F. Dalam hal pengumpulan data fisik dan data yuridis menggunakan aplikasi survei tanah, maka seluruh anggota petugas mengumpul data fisik dan petugas pengumpul data yuridis yang sudah ditetapkan diwajibkan melakukan registrasi pada aplikasi survei. Baiklah, yang kedua, entry data awal. Admin KKP Kantor Pertanahan melakukan entry data pada aplikasi KKP berdasarkan surat keputusan pelaksana dan penetapan lokasi serta kontrak atau surat perintah kerja jika pengukuran dilaksanakan pihak ketiga. Data yang di-entry antara lain lokasi wilayah, nama kegiatan, nama Satgas Fisik atau yuridis, dan target pengukuran bidang tanah belum terdaftar dan peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar
keempat berdasarkan SK penetapan lokasi. Ya, selanjutnya hasil kegiatan output yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, SK Kepala Kantor Pertanahan mengenai panitia adjudikasi PTSL dan Satgas. Yang kedua, berita acara pengangkatan sumpah panitia adjudikasi PTSL dan Satgas. Dan yang ketiga, SK pembentukan pool datan jika ada.